Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Antusias. Oke, di sini semuanya sudah sarapan? Oke, nah sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu mari kita berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Lalu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya ayo berdiri dulu. Sikap sempurna, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bentar. Kita ulangi lagi saja sebentar. Ini kok enggak itu ya? Ayo semuanya sikap sempurna. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, mari kita bersatu. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Berhasilnya bangsa badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang merdeka. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang merdeka. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Oke, silahkan duduk. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal prinsip kerja kecerdasan artifisial. Tapi sebelumnya Bu Leni mau absen dulu ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Ainun. Terus? Chandra. Wahyu. Alia. Kevin. 5 orang yang nggak masuk. Ya, kemana? Oh, yang 4 lomba, yang satunya sakit. Oke, yang sakit siapa? Chandra. Oke. Ya, ini kalian semuanya sehat toh?
Nggak ada yang merasa sakit di sini? Berarti nanti siap ya ikut pelajarannya Bu Leni. Nah, kita akan mengenal prinsip kecerdasan artifisial. Nah, di sini sebelumnya Bu Leni mau ajukan pertanyaan dulu. Menurut kalian apa itu pintar? Pintar itu cerdas. Oke, apa lagi? Orang disebut pintar itu ciri-cirinya apa? Suka belajar, apa lagi? Apa? Banyak ide, apa lagi? Oh, hari itu pintar. Nilainya? Nilainya bagus. Biasanya itu ya yang kalian ketahui tentang pintar. Kemudian, pernahkah kalian melihat robot pintar? Tahu, robot pintar itu contohnya kayak apa? Oke, Google, itu robot termasukan. Kalian misal, aku ingin mencari jawaban, aku ingin mencari peta Indonesia. Kalian ketik di Google, peta Indonesia. Langsung muncul gambar peta Indonesia. Terus selain Google, apa lagi? Gemini, oke. Apa lagi? Apa? Oke, robot vakum, apa lagi? AI, oke. Terus, kenapa kok robot itu kok bisa pintar kayak gitu? Bahkan seakan-akan lebih pintar daripada saya, Bu. Saya loh, Bu, ditanyain gambar, disuruh ditanyain, ditunjukkan mana pulau, misal pulau Papua, loh, saya kadang bingung. Tapi kok robot tahu ya, Bu ya? Kenapa kok mereka bisa pintar seperti kita? Dikendalikan, siapa yang mengendalikan? Pemerintah, oke. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, Bu Leni akan memberi kalian soal. Nah, ini untuk mengecek kesiapan kalian. Di sini nanti ditulis nama kalian sendiri-sendiri ya. Jadi ini bukan nama kelompok tapi nama kalian. Ditulis ya. Nanti silakan dikerjakan sebisanya. Karena ini adalah tes awal. Kalau enggak bisa dilewati enggak apa-apa. Dikerjakan sebisanya setahu kalian. Gitu ya. Ini dibagikan di belakang ya. Kurang berapa? Ini satu. Sudah dibagikan di belakang. Sama kamu, nyimpen satu. Kamu satu. Satu bang, satu orang satu. Itu, Pak Nata. Ditulis namanya, nama ini ditulis nama kalian sendiri, satu tok. Silakan. Oh, belum. Silakan dikerjakan. Bu Leni beri waktu 10 menit cukup? Cukup ya. Silakan dikerjakan. Bu Leni beri waktu 10 menit. Dikerjakan sebisanya, tidak usah contohan dengan temannya, enggak apa-apa. Ini untuk mengecek pengetahuan awal kalian. Dikerjakan sebisanya. Ditulis namanya dulu, jangan lupa. Dikerjakan sebisanya.
Sudah? Enak. Dikirakan sebisanya, sebisa kalian saja. Enggak apa-apa. Sudah? Sudah apa belum? Belum? Enak. 5 menit lagi ya. Sudah? Ada yang belum? Yang belum siapa? Angkat tangan. Ya, saya Endang, ditunggu dulu. Sudah, kalau sudah dikumpulkan di depan. Sini. Sudah? Ayo ke depan. Sudah? Oke. Ini? Sudah? Mana? Gak apa-apa kalau belum. Ya semua? Ini. Sudah ya? Bisa mengerjakannya? Ya enggak apa-apa. Berarti kalau yang belum bisa, setelah ini harus bisa. Gitu ya. Nah, bulan ini sudah mengajukan pertanyaan tentang ini. Kalian sudah bisa menjawabnya. Terus kemudian, nah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan menjelaskan tentang pengertian sederhana kecerdasan artifisial. Kalau di yang umum itu AI, pernah dengar AI itu loh.
Nah, kalau di bahasa Indonesia itu namanya kecerdasan artifisial. Kemudian mengidentifikasi contoh-contoh AI sederhana atau kecerdasan artifisial sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Terus memahami konsep dasar bagaimana kecerdasan artifisial itu belajar atau mengambil keputusan melalui simulasi unplugged. Jadi AI itu bahasa Indonesianya adalah kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu disingkat jadinya KA. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan KA? Berarti ya sama dengan AI. Gitu ya. Nah, kemudian, pernahkah kalian melihat alat-alat ini? Ini apa ini? Vakum. Ini apa? Robot pembuat kopi. Ini biasanya ada di negara Jepang, di Eropa, di Cina ada, di Indonesia. Kalian pernah menemui ini apa enggak? Belum ya, mungkin sebentar lagi, beberapa tahun lagi ketika sampean sudah besar, nanti kafe-kafe yang dulunya orang nanti digantikan dengan robot seperti ini. Terus ini apa lagi nih? HP Google. Biasanya, oke Google, tunjukkan Maps menuju ke Sidoarjo 1. Nanti langsung sama Google ditunjukkan. Terus ini apa ini? Tahu ini? Mobil. Tahu di luar negeri ada mobil yang bisa jalan sendiri tanpa supir, tanpa di remote. Jadi mereka sudah tahu kalau ada orang nyebrang gimana. Mereka ada sensornya. Orang nyebrang ya mereka berhenti. Terus kalau ada semisal lampu merah ya mereka juga berhenti. Itu namanya mobil Tesla. Adanya kalau di Indonesia sedikit yang punya. Tapi kalau di luar negeri sudah banyak ya. Di Arab itu, di Eropa itu sudah banyak yang pakai mobil Tesla. Di sana kalian tahu supir taksi? Grab car, tahu? Kalau di Indonesia taksi pakai manusia. Kalau di luar negeri sudah nggak pakai manusia, sudah pakai yang namanya mobil Tesla. Jadi mereka nganterinnya ya udah buka-buka sendiri, jalan-jalan sendiri kayak gitu, nggak bisa diajak ngobrol. Terus kemudian ini apa ini? Ini yang cewek-cewek ini sering pakai ini, apa ini? TikTok filter. Kalian pernah membuat wajah kalian jadi anime? Nah, ini juga termasuk ke dalam kecerdasan artifisial. Jadi semua ini termasuk ke dalam kecerdasan artifisial atau AI. Nah, sekarang coba kalian perhatikan video berikut. Sebentar, baru. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke. Jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya, mereka nggak senyeremin itu. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programmernya, biar bisa diajak ngobrol, olah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi, apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita ngerasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik,
atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption yang instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk membantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak makan banyak tenaga, dan ngasilin lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita, apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini juga lah yang jadi satu bahasan di tahun 2050. Nah, ini tadi kita membahas tentang apa? Tentang AI. AI yang kalau di film-film, kalian tahu di film, pernah lihat film Transformer? Nah, di situ diceritakan tentang apa? Robot yang menguasai dunia. Robotnya mau menghancurkan dunia, mau memusnahkan manusia. Kenapa kok bisa memusnahkan manusia? Karena mereka merasa bahwa manusia itu makhluk yang tidak berguna. Padahal robot itu siapa yang menciptakan? Manusia. Nah, ternyata ketika dibahas, robot itu tidak akan seperti itu. Namun mereka akan menggantikan pekerjaan manusia. Contohnya kayak guru. Kalau dulu semua pengetahuan didapatkan dari guru. Kalau dulu semisal, Bu, aku enggak tahu benua Amerika itu seperti apa. Tanya ke gurunya. Kalau sekarang, tanya ke mana? Tanya ke Google. Google tunjukkan benua Amerika. Bu, kalau dulu semisal, Bu, caranya perkalian susun itu gimana? Tanya gurunya. Kalau sekarang, tanya Google. Cara perkalian susun. Nah, terus habis itu ada pelukis. Siapa di sini yang cita-citanya pengen jadi pelukis? Gak ada di sini. Siapa? Vino? Gak ada yang jadi pelukis. Yang jadi penyanyi. Misal ada yang mau jadi penyanyi, atau yang misal mau jadi dokter. Ada yang dokter? Oke, jadi dokter. Dokter kalau dulu orang berbondong-bondong ke sana. Pak, ini saya sakit apa tuh Pak? Kok saya linu-linu? Kalau sekarang tinggal tanya di Google, sakit apa yang ciri-cirinya semisal punggung terasa capek, pusing, terus mimisan, nanti langsung keluar itu penyakitnya. Ya, jadi kalau kalian tidak belajar, kalau kalian tidak kreatif, maka mungkin saja pekerjaan yang kalian impikan akan digantikan dengan robot atau AI atau kecerdasan artifisial. Nah, ini ya. Terus kita lanjutkan. Nah, terus kalau kita tadi sudah belajar itu, kira-kira apa toh kecerdasan artifisial itu? Kecerdasan artifisial itu adalah ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Misal, seperti menghitung. Kalian kalau menghitung mungkin kalau perkalian bisa dikalikan dengan kalkulator. Tapi semisal kayak menghitung rumus, biasanya kan manusia yang menghitung. Tapi sekarang dimasukkan ke Google langsung ada jawabannya. Itu adalah contoh dari kecerdasan artifisial. Jadi ilmu komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Contohnya lagi seperti apa itu namanya di Gemini. Buatkan sampai semisal disuruh tugas guru, tuliskan pengalaman kalian berlibur kemarin. Aduh, aku nggak bisa Bu, aku butrek. Akhirnya kalian cari di Gemini. Buatkan semisal buatkan tulisan tentang liburan ke rumah nenek 500 kata. Nah, nanti sama Google dibikinkan. Nah, itu contoh dari kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial itu tidak semerta-merta langsung bisa cerdas gitu, enggak, itu ada prosesnya. Jadi prosesnya itu ada prinsipnya. Prinsipnya itu ada berapa? 3. Yang pertama itu menganalisis data atau input.
Input itu artinya data itu gue masukkan semua. Semakin banyak kamu mengupload, semakin banyak dia akan sesuai. Contoh, kayak kita, waktu kelas 1, kamu diajarin, jadi kecerdasan artifisial itu sama seperti manusia, hampir mirip. Kelas 1, tanya kelas 1, kamu tahu nggak sistem pencernaan manusia itu apa aja? Tahu nggak kelas 1? Kalau kamu semakin besar, semakin SMA, semisal kelas 6, sistem pencernaan manusia itu apa aja? Tahu nggak? Karena dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kamu terus diajari, diberikan data, diberikan pengetahuan. Makanya kalau kamu sekarang bilang, aku nggak bisa ini Bu, no, susah banget. Tapi ketika kita nanti terus belajar, maka akan bisa. Yang kedua adalah mengenali pola. Jadi mereka nanti akan mengenali pola. Terus yang ketiga adalah membuat keputusan. Oh, semisal gini. Contoh ramalan cuaca. Kamu pernah melihat ramalan cuaca yang ada di Google? Ini jam segini akan hujan. Nah, ramalan cuaca itu berdasarkan suhu. Jadi ada input dimasukkan. Yang memasukkan itu juga manusia. Semisal jam segini suhunya 25 derajat. Nanti suhunya 30 derajat. Nah, itu dia akan menganalisis. Oh, biasanya kalau suhunya semakin turun, itu berarti nanti pasti hujan. Makanya diramal Blitar hujan. Kalau suhunya semakin naik, oh nanti paling nggak hujan, cuma mendung aja. Jadi ditulis mendung. Jadi semakin banyak inputnya, maka keputusannya juga akan semakin tepat. Gitu ya. Nah, sekarang ayo kita bermain peran. Bu Leni akan contohkan bagaimana kerja AI atau bagaimana kerja kecerdasan artifisial. Misal, Bu Leni ambil contoh Lenata, ayo maju ke depan. Lenata dan misal Mbak Mira, ayo maju ke depan. Oke. Mbak Lenata ini kita jadikan robot. Mbak Mira ini kita jadikan sebagai manusia pengaturnya. Oke. Bisa. Coba sekarang kamu suruh Lenata ambil ambil bolpen di mejanya Bu Leni. Coba suruh. Ambilkan bolpen warna merah. Oke. Kalau kamu bilang ambilkan bolpen warna merah, Lenata kira-kira langsung, kalau Lenata robot, kira-kira langsung bisa menuju ke situ enggak? Robot lo ya, bisa enggak? Enggak bisa. Lenata kalau robot ya kamu harus Lenata hadap ke kanan, hadap ke kiri, maju berapa langkah, ambilkan bolpen, terus baru habis itu lihat di meja, lihat di gelas, ambilkan bolpen warna merah. Kalau seperti itu berarti Lenata masih seperti manusia. Semisal kalau kalian ambil bolpen warna merah, kalau robot itu kalau nggak bisa ya diem. Ini bolpen yang mana? Di sana, apa di sana? Gitu ya? Tahu? Nah, coba sekarang beri perintah yang lebih jelas kepada Lenata. Coba. Lenata. Ayo, Lenata hadap kemana? Lenata hadap ke kiri. Kemudian, maju berapa langkah? Maju 5 langkah. Ayo, maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Terus? Hadap ke kanan. Terus? Ambil bolpen yang warna merah di mana? Di gelas. Terus disuruh balik ke sini. Hadap kanan. Terus maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Terus berikan bolpen
Nah, diberikan. Nah, gitu ya. Ini contoh dari kecerdasan artifisial. Jadi harus diberi perintah yang jelas. Beri tepuk tangan untuk Renata dan Mira. Ayo silakan duduk. Jadi gitu ya. Kecerdasan artifisial itu tidak seperti manusia. Ya, jadi bukan langsung aku misal ibu. Nah, ini bedanya robot sama manusia. Contoh, kalian punya ya di rumah ada ibu atau nenek toh? Kalian bingung mencari dasi. Kaos kakinya hilang dah satu. Bu, kaos kakiku di mana? Kok hilang satu? Ibunya otomatis langsung temu. Ini ya kaos kakimu. Jadi nek kamu mencari itu gimana toh? Kok nggak temu gitu apa enggak? Nah, nek robot kaos kakiku hilang satu. Ya robotnya bingung. Lah kaos kaki hilang satu tanya saya kan nggak tahu. Gitu toh? Nah, itu contohnya dari perbedaan kecerdasan artifisial dan manusia. Kira-kira kecerdasan artifisial itu nanti bisa lebih pintar dari manusia enggak? Nggak bisa, karena semua yang diberikan kecerdasan artifisial itu berasal dari manusia. Mungkin saja kecerdasan artifisial bisa menggantikan pekerjaan manusia, tapi KA tidak bisa menggantikan kepintaran dari manusia. Jadi kalian anak-anak kalau tahu KA itu nggak lebih pintar, berarti kalian harus lebih rajin belajar. Robot itu juga tidak punya perasaan kayak kalian. Semisal kayak robot, kalian pernah dengar nggak ada orang yang pekerja yang tangannya kepotong di mesin gilingan? Pernah? Oh pernah? Nah, kira-kira kalau robot punya perasaan, itu kalau mau kepotong berhenti nggak dia? Berhenti toh, karena robot tidak diciptakan dengan perasaan, maka ya udah giling aja, wes nggak peduli ada orang apa enggak ya digiling aja gitu toh. Tapi kalau kalian semisal ibu kalian lagi memotong pakai pisau, ada adik kalian, kira-kira ibu kalian tetap gini atau adik kalian disuruh pergi dulu? Disuruh pergi karena ibu tahu kalau itu berbahaya. Robot tahu nggak kalau itu berbahaya? Boten. Jadi gitu ya perbedaan antara manusia dan juga kecerdasan artifisial. Nah, sekarang di sini apa perbedaan kita membahas tentang Mbak Mira dan juga Lenata tadi? Apa bedanya instruksi pertama dan kedua? Instruksi pertama itu Mbak Mira tadi, Lenata ambilkan bolpen. Yang instruksi kedua, Lenata hadap ke kiri, 5 langkah ke depan, hadap ke kanan. Terus ambilkan bolpen merah di di gelas. Apa bedanya? Yang pertama tidak jelas, yang kedua lebih jelas. Nah, kalian ketika nanti belajar tentang kecerdasan artifisial itu didasarkan dengan data, input. Semakin jelas, maka semakin tepat pula dia akan memberikan hasilnya. Nah, kenapa robot itu butuh instruksi yang sangat jelas? Soalnya karena semakin jelas instruksinya, maka hasilnya juga akan semakin benar. Gitu ya, semakin detail instruksinya. Semisal, buatkan aku gambar 2 anak. 2 anak kan, anak bayi boleh, anak kucing juga boleh, anak sapi juga boleh. Nah, harus jelas. Buatkan aku gambar 2 anak SD memakai seragam merah putih, memakai topi sambil tersenyum. Nah, itu nanti akan gambarnya terlihat sangat jelas. Gitu ya, bisa ya. Terus kemudian, nah, ini ya, KA itu cuma teknologi. Jadi dia itu butuh instruksi jelas. Jika kita tidak memberikan instruksi yang jelas, KA akan memberikan jawaban yang umum bahkan bias. Bahkan jawabannya aneh. Kalian pernah lihat itu tung-tung sahur? Nah, itu apa itu? Itu aneh tuh itu. Mana ada itu tung-tung sahur terus habis itu apa? Krokodila. Nah, itu apa itu? Itu kan gak jelas itu. Masa ada pesawat sama buaya jadi satu? Terus tung-tung sahur masa ada bentuk apa itu tungtungannya sahur bisa jalan-jalan? Itu kan berarti instruksinya kurang jelas ya. Nah, sekarang coba kita
berdiskusi. Di sini Bu Leni punya gambar. Ini robot. Buatlah perintah agar robot bisa mengambil bola nomor 1. Buatlah perintah dengan jelas supaya robot tidak salah ambil bola. Siapa yang mau membuat perintah? Gak apa-apa, angkat tangan. Dini, ayo coba. Gak apa-apa, ayo. Robot, mau kemana dulu? Oke, robot buka pintu. Kemudian hadap ke kanan. Terus maju 2 langkah. Tik-tik. Terus belok kemana? Belok ke kanan ke sini no. Belok kemana? Belok ke kiri. Terus 1, 2, 3, 4, 5. Nabrak bola. Terus hadap kemana? Hadap ke kiri. Terus 1, 2, 3, 4. Terus oke, ambil bola di bawah jendela yang warna merah. Dia akan mengambil ini. Paham ya? Semisal Bu Leni punya instruksi kayak yang pertama tadi. Robot, masuk ke dalam ruangan. Masuk. Ambil bola di bawah jendela. Nah, robot ini akan bingung. Ini ada 2 bola. Robot itu kalau ambil yang ini, dia salah apa enggak? Loh, tapi kalau perintahnya ambil bola di bawah jendela, robot salah enggak? Enggak, karena bolanya ada 2. Yang salah siapa? Yang memberi perintah. Makanya robot itu harus diperintah dengan sangat jelas. Paham ya dari sini? Ini adalah prinsip kerja dari KA. Semakin detail perintahnya, maka akan semakin jelas atau semakin tepat juga hasilnya. Nah, sekarang ayo berkelompok. Kemarin Bu Leni sudah bagi kalian menjadi berapa kelompok? 3. Isinya ada yang 4, ada yang 5. Silakan berkelompok. Ayo, membentuk kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3. Ayo. Hati-hati, pelan-pelan ya. Ayo diputar. Nah, ini geser ke sana. Bangkunya Mira malah geser ke sana. Bangkunya bangku yang digeser, bangku bukan meja. Bangku digeser ke sana. Sini loh, Duk. Geser ke sini dulu. Ini geser ke sini. Bangkunya. Ini ininya. Terus ini. Terus ini digeser. Pelan, sih. Nah, terus arah sini. Sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing? Ini di sini ada LKPD. Nah, di sini kalian nanti mengerjakan terus yang terakhir di sini. Nah, anggap kalian adalah seorang ilmuwan, peneliti. Oke, kelompok kalian ini ditugaskan untuk meneliti. Kelompok sampean ditugaskan untuk buatlah satu robot yang berfungsi untuk pekerjaan manusia. Robot yang belum ada. Misal, aku pengen menciptakan robot yang, aku pengen menciptakan robot yang nanti bisa membantu pekerjaan rumahku seperti nyapu, ngepel, cuci piring, biar aku santai-santai di rumah. Nanti silakan digambar robotnya seperti apa. Misal nyuci piring, berarti robotnya ada gosokannya. Misal ngepel, berarti robotnya ada pel-pelannya. Gitu ya. Terus misal aku pengen buat robot yang bisa membantu pekerjaan PR-ku. Robotnya bisa nulis Latin. Biasanya kalian dapat tugas nulis Latin toh? Nulis Latin, bisa ngitung. Jadi nanti biar kalau ada PR dari Bu Leni, kamu nggak usah bingung-bingung lagi. Tak suruh ngerjakan gini aja udah selesai. Gitu ya. Silakan nanti kalian berdiskusi mau bikin robot apa di kelompok. Nanti silakan kita presentasikan. Ini ya, ditulis namanya, nama panggilan saja. Masing-masing orang nama panggilan saja. Silakan dikerjakan. Ditulis namanya, ayo didiskusikan. Silakan berdiskusi.
Ada yang semisal bertugas gambar, kalian mau diskusi gambar mau robot apa? Ayo, kerjakan. Kerjakan dulu. Ayo dikerjakan. Namanya ditulis dulu. 20 menit cukup ya? Ya diam. Ainang. Silakan yang lain berpikir. Yang dua ngerjakan, yang lain berpikir. Aku mau bikin robot seperti apa ya untuk masa depan. Enggak apa-apa. Besok mungkin kalian jadi peneliti. Siapa tahu nanti kalian bisa membuat robot impian itu. Ayo mau bikin robot apa? Robot yang seperti apa? Ya, ini dijawab. Apakah kalian di masa depan ingin membuat robot pintar? Iya, dijawab ya. Nih iya. Ayo sekarang kamu mau bikin robot apa? Buat apa? Kopiman. Oke, kopi oke boleh. Berarti robotnya namanya robot apa? Robot robot kafe boleh. Ya berarti Ropi gitu juga boleh, robot kopi. Ini fungsinya ditulis. Fungsinya membuat kopi. Masa membuat kopi doang? Oke, berarti robot misal robot rumah tangga, apa robot chef gitu boleh. Ya, boleh. Silakan ditulis. Nomor 3, robot seperti apa yang akan kalian buat di masa depan? Nah, ini menjelaskan ini. Ini sudah jawabannya ini. Nah, ini dijawab. Semisal kamu mau buat robot kopi, berarti aku akan membuat robot kopi. Dia bertugas untuk gini. Ini sama kayak ini. Ya? Bisa? Iya lah, robotnya fungsinya untuk apa? Gambarnya. Iya, gambar robotnya. Kamu mau bikin robot apa? Ayo. Nah, ini kamu menjelaskan. Ini kan pernahkah apa itu namanya? Mengerti gini atau speaker pintar bisa mengerti. Mereka mengerti dengan cara apa tadi? Dengan mengerjakan perintah manusia. Ini dijawab ayo. Ayo Dini. Jangan dioret-oret toh. Ayo. Masa kamu di masa depan nih misal diberikan teknologi, diberikan uang, nggak mau bikin robot yang bisa membantu pekerjaanmu? Ayo. Masa kamu pengen manual aja, lainnya sudah pakai motor, kamu jalan kaki ya? Iya, lainnya sudah mobilnya sudah otomatis jalan, kamu masih nyetir sendiri capek-capek gitu. Nah, ayo, kira-kira mau bikin robot apa kamu? Yang kayaknya itu belum ada deh kayaknya. Ini kayaknya robot pertama kali yang akan dibuat seperti itu.
Apa? Iya, robotnya seperti apa? Nanti salah satu kelompok maju ke depan. Bu Leni pengen tahu nanti kelompoknya mau buat robot apa. Nanti Bu Leni kasih dalam apa? Harus ada robotnya itu, harus ada bentuknya. Semisal Bu Leni mau bikin, ya no. Lah kalau semisal robotnya buat kopi ya berarti robotnya pegang kopinya gitu aja. Atau semisal, ya enggak apa-apa. Berarti pegang wajan atau apa gitu yang menunjukkan kalau dia bisa masak.
Halo? Satu kelompok, satu yang maju, satu aja yang maju kelompoknya, ini tak ada. Sudah selesai? Mana robotnya? Oke. Misal robot yang tidak membantu pekerjaan rumah juga boleh. Aku mau bikin robot yang nanti bisa membantu warga yang misal sakit, robot dokter. Jadi nanti bisa operasi biar dokter tinggal merintah-merintah aja, boleh. Ayo. Enggak apa-apa, ayo Nang. Kak, ini apa ya? Dia. Boleh.
Sesuaikan dengan fungsi robotnya. Oke. Sudah, di kelompok ini sudah? Ya. Oh iya, Ayo, waktunya 5 menit lagi ya. Jangan lupa ditulis nama robotnya. Ya. Jadi nanti kita akan acak kelompok mana yang maju. Ya, boleh ini bikinkan. Ini nanti kita akan putar kelompok siapa yang maju, kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3. Oke? Ayo semuanya siap-siap. Nanti maju ke depannya, jangan lupa pertama perkenalan kelompok dulu, salam dulu, perkenalan kelompok, kemudian presentasi hasilnya. Nanti yang terutama dijelaskan robotnya. Kalian mau menggunakan robot, mau membuat robot apa? Ya, ya. Ini bukan Bu Leni yang ngacak, tapi ini kecerdasan artificial yang ngacak ini nanti. Ayo, kerjakan. Help. Ya, semua. Jadi misal nanti kepilih kelompok 1, berarti semua kelompok 1 maju ke depan. Menjelaskan. Ada yang dibagi, ada yang perkenalan, ada yang salam, ada yang memperkenalkan nama kelompoknya, ada yang mempresentasikan, ada yang menutup. Tiga menit lagi.
Ayo 2 menit lagi ya. Satu menit lagi. Sudah selesai? Oke, kelompok yang sudah selesai kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 1 belum, kelompok 3 sudah apa belum? Ayo Nang, 1 menit lagi. 1, 2, 3. Sudah? Oke, sip. Ya, kelompok 1. Oke, namanya. Oke, betul. Belum. Boleh baca nggak? Sudah selesai? Ini tinggal apa? Tinggal menggambar. Udah Bali toh? Oke, berarti sudah selesai ya? Oke, sekarang kita akan acak yang depan sendiri kelompok 1, belakangnya kelompok 2, yang samping sini kelompok 3. Kita akan acak kelompok mana yang akan maju. Kita acak. Kelompok 3 ya maju. Oke, silakan. Kasih tepuk tangan kelompok 3. Ayo, silakan maju ke depan kelompok 3. Kelompok 3 ya, silakan maju. Oke, silakan itu presentasikan dulu.
agak ke sini, nggak apa-apa. Agak ke sini. Nggak apa-apa. Ayo agak ke sini, biar kelihatan. Ayo teman-temannya, kelompok 1, kelompok 2, ayo. Kelompok 2 ada ke depan, diperhatikan. Ayo, salam dulu. Ayo, salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 3 akan Presentasi hasil kerja kelompok kami. Oke, yang pertama dikenalkan dulu. Anggotanya ada siapa saja? Yang pertama, terus? Oke, nah ini ya, ini kelompok, diperhatikan. Kelompok 3 akan mempresentasikan. Yang pertama dibaca dulu. Yang nomor 1. Yang keras. Yang dengar kedengeran, yang belakang kedengeran apa enggak? Ayo, yang keras, Lenata. Vakum. Bagaimana? Karena menggunakan teknologi yang canggih. Oke. Robot vakum bisa mengerti perintah manusia kalau kelompok 3 menggunakan teknologi yang canggih. Kalau kelompok 1 apa? Dengan perintah manusia, robot bisa mengerti apa yang diperintah. Oke, dengan menggunakan mengerti perintah manusia dengan diperintah. Kelompok 2 apa nomor 1 jawabannya? Kita samakan. Oke, adanya berarti robot vakum dapat bekerja itu karena adanya perintah dari pemilik, perintah yang jelas sehingga akan bekerja. Kemudian nomor 2. Oke, di sini kelompok 2 pengen membuat robot pintar apa enggak? Kelompok 2, jawaban nomor 2 pengen membuat robot pintar juga apa enggak? Ya, kelompok 1. Oh, nomor 2 pengen ya. Oke, terus robot apa? Nah, ini masing-masing kelompok akan memiliki robot yang berbeda. Kalau kelompok 3 buat robot apa kamu, Lenata? Robot restoran yang berfungsi untuk membuat makanan minuman dimasukkan. Oke, dilihatkan robotnya, robotnya. Nah, dilihatkan robotnya dengan agak sini, agak ke depan sini, Dok. Sini agak di tengah, biar. Nah, lihat di sini kelompok 3 akan membuat robot restoran. Siapa yang membuat tadi? Ayo dijelaskan. Ini apa ini? Fungsinya ini? Ini apa ini? Buat apa ini dia? Membuat kopi. Kalau yang atas ini, capit keduanya ini. Membuat makanan. Ini, yang ini buat apa ini dia? Ini. Membuat penggerak. Oh, jadi gini. Ayo diperhatikan. Kelompok 3 membuat robot restoran. Di sini tangan 1 untuk membuat kopi, tangan yang kedua untuk membuat makanan. Di sini ada tumpeng, robotnya bisa membuat tumpeng. Terus yang di sini ini pengendalinya, jadi manusia yang mengendalikan. Terus ini ada alat makannya, gitu ya. Masing-masing kelompok juga membuat robot. Oke, robotnya berbeda apa sama? Berbeda. Kelompok 1 membuat robot apa kamu? Ayo itu robotnya apa dibaca? Robot, coba lihat. Robotnya robot teh. Membuat kopi dengan sempurna. Oh, sama ini membuat kopi. Kalau ini membuat kopi saja kelompok 1. Kalau kelompok 2 ada membuat makanannya juga. Kalau kelompok 3. Kalau kelompok 2 membuat apa? Robot pembantu. Robot pembantu. Apa saja fungsinya robot pembantunya? Coba lihat. Mana? Sini, nggak apa-apa. Ayo sini, nggak apa-apa. Kan ini kalian nggak boleh malu. Kan kalian ini imajinasi. Oh, ini robot pembantunya cewek ya. Ini bisa nyapu kayaknya. Nyapu sama membersihkan. Ini jendela ya ini ya. Ini apa ini? Di dalamnya ini ada apanya ini? Mengaturnya, oke.
tugasnya cuma menyapu sama. Oh iya, terinspirasi dari Hero ML. Oh iya, itu ya. Oke. Jadi masing-masing dari kelompok memiliki robot yang berbeda-beda. Ada robot yang untuk membersihkan dan ada robot yang untuk memasak. Gitu ya? Paham semuanya? Oke, sekarang beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 yang sudah berani mempresentasikan. Ayo, silakan ditutup. Sekian. Ayo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, tadi kalian sudah membahas tentang KAE, dikumpulkan dulu itunya LKPD-nya. Nah, tadi kalian sudah berkelompok dan membahas tentang KA atau kecerdasan artificial atau robot yang akan kalian buat. Masing-masing dari kalian tentunya satu kelompok dengan kelompok yang lain memiliki pemikiran yang berbeda, gambarnya juga berbeda. Nah, sekarang kita akan simpulkan pembelajaran hari ini. Kita tadi belajar tentang kecerdasan artifisial. Apa kecerdasan artifisial itu tadi? Apa? Kecerdasan artifisial atau KA adalah teknologi yang membantu pekerjaan manusia. Kemudian contoh dari KA tadi ada apa? 1. Google Assistant, Gemini, apa? Google Translate, apa lagi? Yang tadi kalian sebutkan apa? AI, apa lagi? Vakum, apa lagi? Itu apa? CCTV, oke, apa lagi? Terus mobil apa tadi? Tesla. Terus robot yang kalian buat tadi termasuk ke dalam kecerdasan artifisial. Terus KA tadi dapat bekerja otomatis seperti manusia, namun KA tidak dapat menggantikan manusia karena kita adalah makhluk yang diciptakan paling sempurna. Gitu ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Oke, sebelum kita akhiri, kita adakan game dulu. Kalian adalah robot, Bu Leni adalah pengaturnya. Robot harus mengikuti perintah Bu Leni. Kalau sampai nggak ngikuti perintah, berarti robotnya ngapain? Error. Mungkin kabelnya ada yang rusak. Bu Leni perintahnya adalah ikuti setiap perintah Bu Leni jika ada kata Leni. Ikuti perintah jika hanya ada kata Leni. Oke? Paham? Kita coba. Kata Leni pegang telinga. Kata Leni pegang alis. Kata Leni pegang kepala. Kata Leni angkat tangan. Turunkan tangan. Nah, tidak ada kata Leni berarti tetap diangkat tangannya. Ini robotnya ini apa nih? Bahan bakarnya sudah habis. Oke, paham caranya? Oke, diperhatikan. Kata Leni pegang teman. Kata Leni pegang hidung. Kata Leni angkat satu tangan. Turunkan. Kata Leni pegang rambut. Rambutnya mana? Kata Leni berdiri. Duduk. Nah, yang mau gini tadi robotnya tadi berarti agak error. Kata Leni angkat satu kaki. Kata Leni turunkan kakinya. Kata Leni angkat satu tangan. Angkat satunya lagi. Ayo, gak ada kata Leni, paham? Gitu ya. Ayo sekali lagi. Lepas berdiri kan belum disuruh duduk. Kata Leni angkat dua tangan. Kata Leni
pegang pipi, pegang mulut. Kata ini angkat tangannya lagi. Ayo, Mbak Nata berarti tidak konsentrasi. Dari sini paham? Oke, silakan duduk dulu. Nah, itu game sederhana. Nah, didengarkan, kalian lebih pintar dari robot. Kalau robotnya, kalau nggak mendengarkan berarti sebagai robot kalian robot yang error. Baterainya mungkin habis atau kabelnya mungkin digigiti tikus, makanya nggak mendengarkan gitu ya. Nah, sekarang asesmen. Nah, di sini Bule ini punya soal lagi. Tadi kan kalian sudah mengerjakan. Sekarang dikerjakan lagi soalnya. Bule ini kasih waktu ini soalnya cuma ada 4, gampang banget kalian sudah belajar. Bule ini kasih waktu 6 menit. Selesai ya? Oke, silakan dibagikan. 1, 2, 3, 4. Budi. Ini 5. Nih. Ayo silakan dikerjakan, waktunya 6 menit dimulai dari sekarang. Ayo dikerjakan. Jangan lupa diberi nama ya. Sudah selesai? Ya, dikerjakan sebisanya. Ya, setelah ini istirahat. Ayo nanti kerjakan dulu. Sudah? Oh, sudah selesai dikumpulkan? Dikasih nama sudah? Di sini. Sudah?
Yang belakang udah ini? Oke. Jadi kerjakan sebisanya enggak apa-apa. Sebisanya. Sudah? Oke, sudah semua ya? Sini, tunggu Kak. Oke, sudah semua ya? Nah, tugas kalian di rumah. Bule ini punya tugas. Ini tugasnya asik banget, nggak pakai mikir. Cuma mikir ini aja. Kalian tadi sudah menggambar robot toh, menggambar sendiri toh. Sekarang tugas pribadi. Bayangkan kalian ada seorang programmer. Kalian pengen buat robot. Dengan menggunakan KA, gambarlah robot yang akan kamu ciptakan serta jelaskan pekerjaan saja apa saja yang dia lakukan. Contohnya, bukan gambar sendiri, menggunakan KA. KA yang kita pakai di sini adalah ya AI boleh. KA di sini yang kita pakai adalah Gemini. Jadi Gemini diklik. Nah, di sini boleh ini semisal buatkan robot apa enaknya? Robot canggih yang bisa membantu merawat tanaman dan memancing ikan. Buatkan gambar robot canggih yang bisa membantu merawat tanaman dan memancing ikan. Kita kirim. Kita tunggu gambar yang dihasilkan. Tadi ya, masih loading. Jadi nanti kalian punya handphone sendiri-sendiri toh? Nah, dicari di Google. Nah, ini ada. Nah, robotnya seperti ini. Robotnya dia bisa merawat tanaman. Kemana tadi? Nah, ini robotnya dia punya gunting, merawat tanaman, dan ini punya apa itu siram-siram dan bisa memancing ikan. Gini ya. Nanti silakan kalian buat di Gemini, diketik robot. Semakin detail perintah yang sampean buat, maka semakin lengkap robot tersebut. Misal bulan ini merawat tanaman apa lah? Ini kan nggak dijelaskan, makanya di sini ada bunga-bunganya. Gitu ya, paham ya? Nanti di-download gambarnya ini di-download, terus nanti di-print, gitu ya? Ya, di-download terus dikirimkan ke WhatsApp-nya Bu Leni. Pengen gambar, kamu pengen robot apa? Dijelaskan. Misal ini namanya robot robucing, robot bunga mancing. Robot ini namanya nggak apa-apa, robusing gitu, cing gitu kan. Seakan-akan dibuat dari Cina, kan Cina kan biasanya ada cing gitu toh. Robucing, robot bunga mancing. Dia berfungsi untuk merawat tanaman, memotong tanaman seperti bunga mawar dan lain sebagainya. Dia juga berfungsi untuk membantu manusia dalam hal memancing di sungai atau di danau. Dijelaskan, gitu ya? Paham? Dikirim di WhatsApp-nya Bu Leni. Paham semuanya? Oke, dari sini ada yang ditanyakan terkait pelajaran kita hari ini atau tugasnya? Ya, ada yang ditanyakan? Mencarinya di Google. Semakin detail kalian mencari, semakin bagus gambar yang dihasilkan. Paham ya? Ada yang ditanyakan ya? Semuanya sudah paham? Apa? Di-download dikirimkan ke Bu Leni. Atau di screenshot boleh. Tahu screenshot toh? Ya.
Nah, bagaimana perasaanmu hari ini? Seneng nggak belajar hari ini? Oke, bisa pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang, kalau kita kemarin sudah belajar dasar-dasar, sekarang kita KA, besok kita akan belajar tentang aturan-aturan yang ada pada kecerdasan artifisial. Jadi kalian itu menggunakan ini punya aturannya. Kalian nggak menggunakan langsung menggunakan saja, itu sangat berbahaya jika kalian tidak tahu aturannya. Minggu depan kita akan belajar tentang itu ya. Nah, terima kasih. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Jika Bu Leni punya salah, Bu Leni meminta maaf ya sebesar-besarnya pada kalian. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan kita berdoa. Berdoa, mulai. Diulangi lagi, selamat, ini masih pagi setengah siang, berarti selamat pagi. Kita cari ya, Rejak. Selamat pagi. Oke, selamat pagi, silahkan istirahat dulu. Selamat Bu Leni sudah melakukan pembelajaran hari ini dengan baik, dengan lancar. Terima kasih Bu. Ya, pembelajaran hari ini sudah dilakukan dengan runtut, mulai dari pembukaan, isi, dan juga penutup. Nah, izinkan saya sebagai observer untuk menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan pembelajaran yang hari ini Bu Leni laksanakan ya. Ya Bu. Yang pertama, menurut Bu Leni, apakah anak-anak senang dengan pembelajaran yang dilakukan Bu Leni hari ini? Menurut saya pada pembelajaran hari ini anak-anak sudah terlihat senang dan juga semangat mengikuti pembelajaran. Ya. Lalu yang kedua, menurut Ibu, apa saja kelebihan dari pembelajaran yang Bu Leni laksanakan pada hari ini? Untuk kelebihan dari pembelajaran saya yang saya laksanakan hari ini, mungkin yang pertama saya menggunakan media yang bervariasi seperti contohnya HKPD, juga saya menggunakan PowerPoint sehingga anak-anak lebih semangat dan termotivasi. Terus kemudian yang berikutnya saya juga menghubungkan pembelajaran, saya menghubungkan materi dengan kejadian sehari-hari yang dialami oleh anak-anak sehingga anak-anak lebih paham, jadi mereka lebih semangat ketika pembelajaran pada hari ini. Ya, tadi juga terlihat anak-anak juga antusias dalam menggunakan media pembelajaran yang diberikan oleh Bu Leni ya. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara Bu Leni memanfaatkan kelebihan tersebut agar bisa menjadi sebuah peluang? Ya. Bagaimana saya memanfaatkan kelebihan yang saya punya tadi untuk menjadi peluang? Yang pertama, ketika pembelajaran selanjutnya, mungkin saya akan mulai menggunakan media-media yang bervariasi, baik itu media unplug maupun media plug, sehingga anak-anak itu lebih termotivasi dan semangat karena mereka kayak bermain dengan sesuatu yang baru. Kemudian dalam pembelajaran yang lain mungkin saya akan lebih menekankan pada kontekstualnya. Jadi saya akan memberikan materi yang sesuai dengan umur mereka dan juga sesuai dengan kejadian yang dialami anak-anak setiap hari, sehingga anak-anak nanti lebih semangat dan juga lebih paham tentang materi yang saya sampaikan. Wah, menarik ya Bu Leni rencananya. Apa saja kendala yang Bu Leni alami pada pembelajaran pada hari ini? Baik, untuk kendala yang saya alami untuk pembelajaran hari ini, yang pertama mungkin tadi saya kurang bisa mengatur waktu, kurang efisien dalam menggunakan waktu. Tadi saya molor, harusnya tadi 70 menit 2 JP, saya pembelajarannya lebih, jadi 1 jam lebih.
1 jam lebih lah. Nah, apa yang menyebabkan Bu Leni molor dalam melaksanakan pembelajaran? Tadi yang menyebabkan saya molor itu saya kurang bisa memberikan ketegasan untuk anak-anak. Tadi diskusi saya kurang tegas dalam memberikan batasan waktu sehingga mereka diskusinya lama, jadi mereka banyak bergurau dengan temannya. Jadi kebetulan diskusinya kan menggambar robot, jadi mungkin mereka terlalu banyak berpikir dan bergurau dengan temannya sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan LKPD itu habis di situ. Oh, iya. Nah, dari kendala yang Bu Leni alami, solusi apa yang mungkin Bu Leni terapkan pada pembelajaran berikutnya? Dari kendala tersebut mungkin di pembelajaran yang selanjutnya saya akan menggunakan timer, memberikan batasan waktu yang jelas pada anak-anak sehingga nantinya pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian saya juga nanti akan memberikan batasan waktu, saya juga akan mencoba untuk mengatur lagi diskusi yang berjalan sehingga nanti diskusinya tidak habis di situ. Ya. Baik. Terima kasih Bu Leni atas jawaban-jawaban yang telah diberikan dari pertanyaan yang saya ajukan. Dari hasil observasi pembelajaran yang telah Bu Leni lakukan, itu berarti seperti yang disampaikan Bu Leni tadi, durasi waktu molor ya, itu juga sudah ada solusinya untuk kedepannya. Lalu anak-anak ketika berdiskusi, Bu Leni kurang berinteraksi dengan anak-anaknya. Berarti pada pertemuan berikutnya bisa lebih mendekati anak-anak ketika berdiskusi. Ya, baik. Terima kasih Bu Leni atas wawancara hari ini. Semoga pada pembelajaran berikutnya Bu Leni bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang Bu Leni harapkan dan bisa menghasilkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Leni.